Jens Raven, pahlawan Indonesia. Itulah yang layak kita sematkan untuk pertandingan tadi malam. Betapa hebatnya Jens Raven menunjukkan kualitasnya. Dia itu layak. Jadi dia itu seakan-akan menunjukkan bahwasanya dia itu layak untuk dinaturalisasi. Dia itu layak untuk menjadi starting line up. Dan dia itu layak untuk menjadi warga negara Indonesia, guys. Betul-betul luar biasa. Bisa kita lihat apa yang dilakukan daripada si Jens Raven ini betul-betul menjadi pembeda di pertandingan sebelumnya bagi timnas Indonesia. Di pertandingan pertama, di pertandingan kedua, Jens Raven selalu bermain sebagai pemain cadangan, bermain tidak sebagai starter, dan kali ini Coach Indra Safri memberikan kesempatan kepada Raven untuk turun sejak menit awal, dan terbukti ketika dia langsung turun di menit awal, langsung berkontribusi mencetak 2 gol di babak pertama. Dari sini, dari sini udah bisa kita lihat lah. Sebenarnya ini tuh Jens Raven itu punya kualitas untuk jadi bintang masa depan tim nasional Indonesia, guys. Coba kalau kita tonton, memang kalau dari gol pertama itu memang kelihatan memang seperti ada unsur keberuntungan, karena saat itu kan Kadek mau ngambil bola tapi lepas, kiper juga mengira itu mungkin si Kadek yang mungkin dapat bola, tapi Kadek lepas, kiper pun lepas, terakhir jatuhlah di badannya, menyentuh badannya si Raven, dan Raven berhasil menceploskan bola ke gawang. Ya, terlepas daripada itu menunjukkan bahwasanya Raven pintar mencari posisi, kan gitu. Ya, kalau misalnya memang itu gol yang keberuntungan, tapi kan keberuntungan nggak akan datang kalau misalnya kita juga tidak ada usaha. Nah, maka bisa dijadikan bahwasanya itu udah bagian daripada usaha dia sehingga ia bisa mencetak gol. Itu gol pertama Raven. Gol kedua ini hampir sama, bedanya memang diawali dengan sepak pojok dulu, tapi berhasil dihalau, kemudian jatuhlah bola itu lagi di kakinya si Caviatur. Nah, Caviatur ini memang juga gacor juga sih, ya kan. Jatuh lagi di kaki Caviatur, dan Caviatur lagi mengirimkan bola ke gawang gitu kan. Dan di sana ini umpan Caviatur pun kayak kampret, kan. Keren kali, serius. Umpannya itu seakan-akan kita melihat bagaimana umpan-umpan cueknya Mesut Ozil, guys, ketika main di Arsenal dengan di Real Madrid dan di timnas Jerman. Lihat, dia itu betul-betul membelah lautan, ya. Gitu, kalau Bung Valen bilang itu membelah lautan gitu. Betul, karena ya siapa yang prediksi gitu. Dan yang cerdasnya lagi, si Raven juga bagaimana ia bisa lolos dari posisi offside, ia bisa lepas daripada halangan daripada dari penjagaan back Timor Leste, ia bisa lolos sehingga ia dengan mudahnya menceploskan bola dan langsung berhadapan dengan kiper. Nah, ini kan yang sulit dimiliki oleh striker Indonesia dahulu hingga sekarang, guys. Kalau dulu kita punya Ilham Jaya Kusuma, model-model Ilham Jaya Kusuma yang betul-betul positioning-nya itu luar biasa. Jadi bola seakan-akan itu menghampirinya, seperti itu. Kayak Inzaghi lah bisa kita bilang, guys. Dan ini ada di sosoknya si Raven. Kenapa aku bilang sosoknya Raven? Lihat, Raven ini itu dia positioning-nya itu bagus, guys. Jadi dia tuh tidak memerlukan effort yang besar, usaha yang besar untuk mencetak gol. Karena banyak kebetulan dari 2 golnya itu adalah gol-gol yang memang seorang striker nomor 9 yang memang ya begitulah seharusnya gitu, tanpa harus jemput bola, dribbling terus cetak gol. Tapi memang betul-betul striker nomor 9, man of target yang memang harus disuplai bola-bola manja, guys. Dan terbukti Caviatur menjadi jadi asis terbaik bagi si Raven, guys. Karena Raven nggak bisa cetak 2 gol itu tanpa ada perannya si Caviatur, guys. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang Raven ini betul-betul jadi sosok bintang masa depan untuk timnas Indonesia, guys. Apalagi umurnya di sini, kalau aku lihat dia lahir tahun 2005, tanggal 12 Oktober. Usianya masih 18 tahun. Berarti tahun ini, nanti kalau bulan Oktober dia masuk 19 tahun. Berarti ini masih usia yang cukup belia. Bayangkan, guys, pemain sehebat Jens Raven itu ya mungkin belumlah layak kayak misalnya kita bilang
hebatnya kayak Orat Mangun atau Rafael Strike. Tapi setidaknya Jens Raven ini punya potensi untuk kedepannya menjadi bintang. Seperti itu guys. Dan terlihat dari U19 dia juga sudah mulai nyetel permainan yang dibawakan oleh Coach Indra Safri kepadanya. Dan terbukti langsung 2 gol gitu guys di babak ini ya, di babak pertama. Dan satu lagi yang aku suka daripada Jens Raven ini, kita sudah lama tidak punya striker yang postur tubuhnya tinggi. Terakhir kali kita punya postur tinggi itu adalah itu pun masih naturalisasi, yaitu si Spasojevic. Dan itu pun juga tidak terlalu klop ya mainnya, alias tidak terlalu banyak caps yang dia punya di timnas Indonesia sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Berbeda dengan Jens Raven. Nah, kali ini Jens Raven ini masih usianya sangat-sangat muda, 18 tahun guys. Anak remaja, masih anak SMA gitu kan. Terus tingginya itu sekitar 1,89. Itu hampir 2 meter, bayangkan. Hampir 2 meter kita punya striker tinggi. Nah, inilah yang kita harapkan. Kita itu striker-striker Indonesia itu punya postur tubuh yang tinggi. Karena kalau kita hanya bersaing di Asia Tenggara, mungkin pakai postur tubuh pemain kita yang nggak pun sampai 180 pun bisa. Karena levelnya juga pemain-pemain Asia Tenggara ya segitu. Tapi kan kita ini mau berbicara levelnya mau level luar negeri. Dalam artian atau level Asia ataupun level dunia. Nah, Asia dan dunia sekarang itu tinggi pemain mereka itu rata-rata itu kalau nggak 180, 190 gitu. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya kita mau mencapai level Asia atau dunia, tapi kalau misalnya postur tubuh badan pemain kita itu kurang daripada 180 guys. Bukan maksudnya aku mendiskreditkan bahwasanya pemain-pemain yang 160, 170 tidak ada potensi ke depannya, tidak. Ya Messi aja nggak ada sampai segitu postur tubuhnya, bisanya cemerlang. Tapi setidaknya dengan kalaupun misalnya kita dengan memiliki postur yang lebih tinggi, pasti kan lebih memudahkan kita untuk berduel baik di udara maupun secara body guys. Seperti itu. Dengan hasil ini maka Jens Raven sudah mengoleksi 3 gol guys. Dan ini jadi catatan penting bagi Raven sendiri, bahwasanya ia mungkin bakal bisa mengisi timnas senior. Nah, menurut kalian tuh kira-kira bisa nggak dia itu masuk ke timnas senior guys, melihat performa dia yang akhir-akhir ini menjadi lebih baik gitu ya kan. Tapi sebelum kita mengakhiri vlog ini, tapi kita mesti sadar juga bahwasanya Jens Raven bisa bersinar tadi malam itu tidak lebih dan tidak kurang itu karena pengaruh daripada si Caviatur yang selalu menjadi pelayan untuk si Jens Raven. Memang Raven juga memberikan assist kepada Caviatur. Mereka ini saling memberikan assist ya. Kalau bisa aku bilang Caviatur dan Raven ini selayaknya pasangan emas ya. Tsubasa Ozora dan Taro Misaki kita bilang ya. Kenapa? Karena di mana ada Raven di situ ada Caviatur, di mana ada Caviatur di situ ada Raven, dan seakan-akan mereka itu sudah tahu ya satu sama lain bagaimana cara pola bermain mereka, sehingga ketika Caviatur memberikan umpan di situ udah langsung paham si Raven untuk bagaimana menyambut umpan tersebut. Dan begitu juga sebaliknya ya, Raven ketika memberikan bola ya kepada Caviatur, dan Caviatur pun tahu kemana arah bola itu dan harus apa setelah itu. Nah, ini salah satu sinyal positif ya bagi timnas Indonesia. Kayaknya timnas Indonesia kita baik di U16, U19 dan senior, U23 dan sekarang senior itu sekarang sedang mengalami kemajuan yang cukup besar. Semoga aja semuanya itu berbarengan, 16, 19, 21, 23 sehingga senior itu betul-betul mencapai titik di mana kita bisa bersaing di Asia dan dunia. Kalau U23 kita udah bersaing di Asia, kenapa? Karena kita udah bisa masuk lolos ke semifinal 4 besar loh di Piala Asia. Itu bukan pencapaian yang mudah, bukan pencapaian kaleng-kaleng guys. Itu luar biasa keren kali. Nah, ya itu aja sih dulu ya kan. Mungkin ada komen di kolom komentar, bisa kalian bahas guys ya. Gimana pendapat kalian tentang Jens Raven guys?